Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Kalian gimana kabarnya hari ini? Sehat kan semuanya? Oke, semoga kalian selalu dalam lindungan Allah dan juga diberi kesehatan oleh Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke anak-anak, sebelum kita belajar hari ini, Ibu mau cek dulu nih kehadiran kalian. Ini Ibu ada di kelas 3B, betul? Oke, di kelas 3B, coba Ibu cek kehadirannya. Di sini siswanya hadir semua. Coba lihat teman-temannya, lihat kanan, lihat kiri, depan, belakang. Ada yang tidak masuk nggak hari ini? Gimana? Oke, oh 3B masuk semua. Oke baik, karena 3B masuk semua, mari kita beri apresiasi dulu, tepuk tangan semuanya. Oke, selanjutnya sebelum kita masuk pada pembelajaran pada hari ini, Ibu minta ketua kelas di sini. Siapa ketua kelasnya? Oke, ketua kelasnya ada Anggun. Boleh Anggun untuk pimpin teman-temannya membaca doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi srohli sodri wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, terima kasih kepada Anggun. Nah, anak-anak, sebelum kita belajar, coba Ibu minta kalian untuk berdiri terlebih dahulu. Ayo, coba bangun-bangun berdiri. Oke, nah sekarang kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ada yang tahu lagu Garuda Pancasila? Oke, kita nyanyi ya. Oke anak-anak, sekarang boleh duduk kembali. Nah, sebelum kita masuk pada pembelajaran hari ini, Ibu mau tanya dulu nih, kalian masih pada ingat nggak ya pembelajaran minggu kemarin? Siapa yang masih ingat? Oke, betul banget Hipai. Minggu kemarin kita belajar tentang planet dan tata surya. Coba Ibu tanya, di sini ada yang masih ingat nggak ada berapa sih planet di tata surya kita?
Oke, 6 planet. Oke, kita simpen jawabannya. Ada lagi? 8 planet. Oke, ada lagi? 9 planet. Oke, nah tadi ada 3 teman yang menjawab. 6 planet, 8 planet, dan juga 9 planet. Dari ketiga jawaban tadi, yang mana nih yang benar kira-kira? Oke, betul banget, bagus. Jadi, planet di tata surya kita ada 8. Coba sekarang kita sebutin bareng-bareng ya. Ada planet Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan juga Neptunus. Jadi total ada 8 planet. Oke, masih ingat bumi dalam 1 tahun itu ada berapa hari? Betul banget, ada 365 hari. Kalau dalam 1 jam, bumi berputar selama berapa lama? Betul banget, 24 jam. Oke, berarti di sini kalian masih pada inget ya tentang pelajaran minggu kemarin. Nah, sebelum itu, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran pada hari ini, peserta didik mampu menyimulasikan siklus hidup makhluk hidup dengan menggunakan alat bantu sederhana. Oke, jadi anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai siklus hidup hewan. Oke. Nah, sekarang Ibu mau tanya, kira-kira kupu-kupu itu berasal dari apa ya? Dari bayi kupu-kupu atau dari telur? Siapa yang bisa jawab? Iya, betul, kupu-kupu itu diawali dari telur. Nah, hari ini kita akan masuk belajar mengenai siklus hidup hewan. Oke. Nah, sekarang Ibu minta kalian menyimak yang Ibu tampilkan di depan, oke? Nah, yang pertama, pernah nggak sih kalian melihat kepompong? Ada yang pernah lihat? Atau ada yang pernah lihat kecebong waktu kalian main di kali? Iya, betul ada. Kalau kecebong itu nanti besarnya jadi apa? Betul banget, Rara. Jadi kodok. Terus kalau misalnya kepompong, nanti kepompong habis itu jadi apa? Betul, dari kepompong bisa menjadi kupu-kupu. Nah, oke. Kalian berarti udah pada pernah lihat ya siklus hidup pada hewan. Nah, sekarang kita akan bahas nih tentang itu. Nih, yang pertama, daur hidup hewan merupakan tahap tumbuh dan perkembangan binatang mulai dari menetas atau lahir hingga menjadi hewan yang dewasa. Nah, proses perkembangan binatang ini berbeda-beda. Misalnya pada hewan dan juga kucing. Nah, di mana hewan dan juga kucing tidak mengalami perubahan bentuk pada pertumbuhannya. Sementara hewan yang mengalami perubahan bentuk dalam proses kembang biaknya dinamai sebagai metamorfosis. Untuk daur hidup hewan metamorfosis dibedakan menjadi 2, ada metamorfosis sempurna dan juga metamorfosis tidak sempurna. Oke, tadi udah Ibu jelaskan terkait daur hidup hewan. Nah, jadi di binatang pada hewan itu ada yang proses perkembangannya tanpa metamorfosis, ada juga yang melalui metamorfosis. Nah, kalau yang tanpa metamorfosis apa sih contohnya? Oke, jadi hewan tanpa metamorfosis tadi ada ayam dan juga kucing. Ada yang tahu ayam itu berkembang biaknya dengan cara apa? Iya, betul, bertelur. Sedangkan kalau kucing berkembang biaknya dengan cara apa? Melahirkan. Betul banget, Rara. Nah, jadi ayam berkembang biak dengan cara menghasilkan telur yang kemudian menetas dan juga dierami selama kurang lebih 21 hari. Nah, setelah menetas nantinya anak ayam berbulu halus. Menuju dewasa, bulu halus pada ayam berubah menjadi seperti induknya. Dan siklusnya pun akan kembali berlangsung di mana ayam betina dewasa nantinya akan dapat bertelur kembali. Nah, sama nih seperti ayam tadi, kucing juga akan menjadi dewasa. Kucing dewasa akan berkembang biak tanpa metamorfosis.
Jadi, ketika kucing betina melahirkan beberapa ekor anak kucing, maka selanjutnya kucing tersebut akan berubah menjadi kucing dewasa dan memiliki bentuk yang begitu mirip dengan induknya. Jadi, tidak ada perubahan ya dari anak ayam tadi yang dari telur kemudian menetas, hanya perbedaannya di bulunya dan juga ukuran badannya gitu. Yang tadinya ayamnya bulunya masih sedikit, lama-lama bulunya semakin banyak dan akan menyerupai bentuk induknya. Begitu pula dengan kucing. Awalnya kucing juga bulunya sedikit, ada yang sedikit, ada yang sedang. Kemudian ketika tumbuh menjadi dewasa, ukurannya akan berubah dan juga bentuknya akan menyerupai dengan induknya. Oke. Nah, anak-anak, sekarang kita lanjut lagi ya. Tadi kita udah membahas hewan tanpa metamorfosis. Nah, selanjutnya yaitu hewan yang melalui tahap metamorfosis. Nah, adapun perkembangan dengan metamorfosis ini maksudnya ialah binatang yang semasa hidupnya itu terdapat tahapan perkembangan secara biologis serta melibatkan perubahan penampilan maupun struktur setelah dilahirkan atau menetas. Nah, metamorfosis adalah suatu proses perkembangan biologi pada hewan yang melibatkan perubahan penampilan fisik atau struktur setelah kelahiran atau penetasan. Nah, perubahan fisik itu terjadi akibat pertumbuhan sel dan diferensiasi sel yang secara radikal berbeda. Nah, adapun perubahan fisik yang terjadi pada hewan-hewan ini terjadi akibat adanya pertumbuhan sel dan diferensiasi sel. Maksudnya, proses yang memungkinkan sel kurang khusus menjadi lebih khusus, sehingga dapat terjadi adanya perubahan bentuk yang begitu signifikan hingga menjadi hewan dewasa. Oke, sebelum kita lanjut, coba di sini ada yang ingin bertanya dulu nggak dari yang Ibu jelasin tadi? Jadi tadi dalam pertumbuhan dan juga perkembangan hewan dibagi menjadi dua ya. Ada yang tanpa metamorfosis dan juga melalui metamorfosis. Oke, coba ada yang ingin bertanya? Oke, baik. Coba sekarang Ibu yang tanya ya. Tadi contoh hewan tanpa metamorfosis ada apa aja? Betul, Bagas. Ada kucing. Kalau yang melalui metamorfosis itu tadi ada apa ya yang Ibu sebutkan? Betul, ada kupu-kupu. Oke, sekarang kalian simak lagi ya selanjutnya. Nah, selanjutnya metamorfosis. Kita masih membahas tentang hewan yang melalui metamorfosis. Nah, sama seperti tadi, metamorfosis daur hidup hewan itu juga terbagi menjadi dua. Di antaranya yaitu ada metamorfosis sempurna dan juga metamorfosis tidak sempurna. Oke, yang pertama itu ada metamorfosis sempurna. Metamorfosis sempurna adalah proses perubahan bentuk tubuh hewan dari kecil hingga dewasa. Hewan yang mengalami metamorfosis sempurna pada umumnya akan melewati 4 tahap. Yang pertama ada telur, larva, pupa atau kepompong, dan juga dewasa atau imago. Oke, untuk contoh hewan yang daur hidupnya dengan metamorfosis sempurna adalah kupu-kupu, di mana kupu-kupu akan berkembang biak, mulai dari telur yang menempel di daun, kemudian berubah menjadi ulat. Nah, selama 15 hari, ulat kemudian akan berubah menjadi pupa atau kepompong. Masa kepompong yang berlangsung selama berhari-hari. Jika telah sempurna dan cukup waktunya, maka kupu-kupu dewasa akan keluar dari kepompong dan siap untuk terbang dengan sayap cantiknya. Nah, jadi bisa dilihat dari gambar. Pada kupu-kupu itu yang pertama ada fase telur. Nah, fase telur menjadi fase pertama dari hasil perkembangbiakan pada hewan. Pada fase ini, telur-telur yang dihasilkan oleh betina berasal dari hasil fertilisasi yang terjadi pada hewan berkelamin jantan. Sel telur yang bertemu dengan sel sperma akan mengakibatkan terjadinya pembelahan. Pada proses pembelahan ini, waktu yang dibutuhkan bervariasi, tergantung dari jenis hewannya. Dari hasil pembelahan ini akan menghasilkan telur-telur yang cukup banyak. Telur-telur itu kemudian diletakkan oleh betina pada tempat habitatnya. Misalnya kupu-kupu. Hewan ini akan meletakkan telur-telurnya di permukaan daun. Sedangkan nyamuk akan meletakkan telur-telurnya di permukaan air yang tenang.
Nah, setelah induknya meletakkan telur-telurnya, maka hewan tersebut akan mengalami perubahan wujud, langsung bisa mencari makan. Selanjutnya yaitu ada fase larva. Setelah melewati fase telur, tahapan selanjutnya yang terjadi di metamorfosis sempurna adalah fase larva. Fase larva ini merupakan fase yang dimana hewan muda sudah mulai aktif untuk mencari makan. Makanan yang didapatkan sangat mudah karena sang induk sudah mempersiapkan jika anaknya berkembang tidak perlu repot-repot untuk mencari makanan. Nah, induk dari setiap hewan sangat baik karena tidak ingin anaknya kesulitan mencari makan. Sehingga pada fase larva ini beberapa hewan mempunyai kerangka luar. Nah, kerangka luar ini dapat diartikan sebagai serangga maupun hewan lainnya yang mengalami perubahan kulit. Nah, selanjutnya yaitu fase pupa. Fase pupa bisa dikatakan sebagai fase transisi karena terjadinya perubahan wujud dari larva menjadi wujud hewan yang lebih besar. Perubahan wujud yang lebih besar membuat hewan memiliki suatu rangka luar yang bisa melindungi tubuh dan rangka luar itu yang dinamakan dengan kokon. Nah, meskipun sudah terlindungi oleh kokon, tubuh pupa akan tetap melakukan pembentukan metabolisme dan melakukan pembentukan hewan menuju hewan yang dewasa. Nah, pada fase pupa ini, waktu yang dibutuhkan itu beragam, tergantung dari jenis hewan dan lamanya waktu pada proses ini. Pada proses pupa, hewan akan mempersiapkan dirinya untuk menuju ke fase dewasa atau fase imago. Nah, yang terakhir yaitu fase dewasa atau fase imago. Pada waktu yang sudah ditentukan, maka pupa akan keluar dari cangkangnya. Pupa yang keluar dari cangkangnya akan memiliki wujud hewan yang baru dan menandakan bahwa hewan yang mengalami metamorfosis sempurna sudah tumbuh menjadi dewasa. Pada fase ini, hewan sudah harus membiasakan dirinya menghadapi predator-predator lainnya. Pada fase imago, hewan sudah mempunyai tubuh yang sempurna, sehingga ketika mencari makan dan mencari habitat tidak lagi dengan di fase larva. Selain itu, pada fase ini hewan akan melakukan fase reproduksi atau melakukan perkawinan antara hewan jantan dan juga hewan betina. Nah, contoh hewan dengan metamorfosis sempurna itu ada kupu-kupu, kemudian ada nyamuk, dan juga ada katak. Nah, selanjutnya contoh hewan metamorfosis tidak sempurna. Setelah membahas contoh hewan dengan metamorfosis sempurna, selanjutnya kita akan masuk ke metamorfosis tidak sempurna. Yang pertama ini ada belalang contoh hewannya. Kenapa belalang bisa mengalami metamorfosis tidak sempurna? Karena belalang ini kan kita sering temukan di mana? Betul, di sawah, di kebun. Nah, kemudian dari belalang dengan ukuran kecil ini hingga belalang berukuran besar, terkadang belalang ini dijadikan makanan. Siapa yang di sini pernah makan belalang? Nah, iya, ada yang bilang belalang itu rasanya gurih. Oke. Nah, selanjutnya, kenapa sih belalang ini menjadi hewan yang tidak bermetamorfosis sempurna? Karena perubahan dari nimfa ke belalang dewasa tidak mengalami perubahan wujud yang signifikan. Perbedaan yang terjadi pada belalang muda dengan belalang dewasa hanya sebatas pada ukuran tubuh saja. Metamorfosis tidak sempurna belalang bermula dari telur yang berasal dari indukan atau belalang betina. Setelah telur menetas, kemudian berubah menjadi nimfa atau belalang muda. Setiap perkembangan belalang muda menuju dewasa tidak ada perubahan wujud yang signifikan kecuali ukuran tubuh dari belalang itu sendiri. Oke, selanjutnya anak-anak tadi sudah Ibu jelaskan mengenai daur hidup pada hewan. Nah, coba sekarang kalian lihat pada gambar ini. Oke, bisa dilihat gambarnya? Ya, di sini ada gambar apa? Ya, betul, di sini ada gambar katak. Nah, ada yang tahu bagaimana sih kita menganalisis siklus hidup hewan ini? Oke, coba sama-sama kita lihat dari siklus hidup pada katak. Coba siapa yang bisa sampaikan ataupun simpulkan mengenai siklus hidup pada katak? Oke, wah hebat sekali Dimas, betul banget, benar ya yang dibilang Dimas tadi mengenai daur hidup pada katak. Jadi katak itu termasuk hewan dengan metamorfosis sempurna atau tidak sempurna?
Betul banget, katak itu masuk ke metamorfosis sempurna. Oke, anak-anak, karena tadi kita sudah sama-sama berdiskusi, membahas, Ibu jelaskan mengenai materi pada hari ini. Kemudian tadi kita juga telah menganalisa dari suatu gambar. Sekarang Ibu minta sama kalian untuk membagi, di kelas ini ada berapa orang? Ada 24 orang. Oke, 24 orang berarti Ibu bagi menjadi 4 kelompok. Berarti dalam satu kelompoknya itu terdapat 6 orang. Oke, satu kelompoknya terdapat 6 orang. Nah, sekarang nih kalian bisa melihat LKPD yang Ibu berikan. Oke, nah LKPD ini akan Ibu bagikan kepada kalian. Nah, terus apa yang akan kalian lakukan? Nah, jadi Ibu minta buat kalian berdiskusi bersama dengan teman satu kelompoknya. Ayo coba sekarang duduk sesuai kelompoknya masing-masing. Oke, kelompok pertama sudah. Oke, kelompok kedua. Oke, kelompok ketiga. Dan kelompok keempat. Ada 4 kelompok ya totalnya. Nah, selanjutnya Ibu minta kalian untuk mengerjakan LKPD ini dengan berdiskusi. Oke, di dalam LKPD itu ada gambar kan? Oke, ada gambar. Nah, kemudian kalian diskusikan dan jawab, tulis di sana hasil analisis dan juga diskusi kalian mengenai gambar yang ada pada LKPD kalian. Nah, buat ini kalian boleh melihat buku yang tadi dan juga PowerPoint yang tadi Ibu jelaskan. Dan sekarang boleh Ibu kasih waktu kalian untuk sama-sama berdiskusi dan mengerjakan LKPD. Nanti, apabila sudah selesai, maka masing-masing dari kelompok akan mempresentasikan dari hasil diskusi kalian. Nah, nanti misalnya kelompok 2 maju pertama. Nah, nanti kelompok 1, 3, dan 4 harus menanggapi dari presentasi kelompok 2. Begitupun yang lainnya. Oke? Di sini paham atau ada yang ingin bertanya terlebih dahulu? Ya? Gimana? Paham? Oke, nah sekarang silahkan kerjakan. Baik, karena tadi kita sudah sama-sama berdiskusi, keempat kelompok sudah tampil mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya, dan juga tadi kita udah banyak banget dapat respon ya dari teman-teman aktif, baik itu dari kelompok 1 hingga kelompok 4. Nah, selanjutnya sebelum kita selesaikan karena waktunya juga sedikit lagi, Ibu ada soal evaluasi. Nah, boleh akan Ibu bagikan kepada kalian. Silahkan dikerjakan masing-masing, nggak boleh ngelihat temennya ya, harus dikerjakan masing-masing. Oke? Silahkan Ibu kasih waktu 15 menit. Oke, soal evaluasi juga sudah selesai. Hebat banget kelas 3B tadi, jawabannya banyak yang benar. Oke, biarpun masih ada yang salah sih ya terkait metamorfosis. Oke, kalau seperti itu, mungkin sebelum kita tutup maupun kita sudahi pembelajaran pada hari ini, Ibu coba minta dari kalian siapa yang bisa memberikan kesimpulan pada materi hari ini. Ayo, bagaimana? Oke, silahkan kepada Raihan. Iya, betul banget Raihan. Jadi, hari ini kita belajar tentang daur hidup pada hewan. Daur hidup pada hewan itu ada yang melalui metamorfosis maupun tanpa metamorfosis. Kalau yang tanpa metamorfosis contohnya ada kucing, ada ayam, ada anjing, dan lain-lain. Nah, kalau misalnya metamorfosis juga terbagi menjadi 2. Ada metamorfosis secara sempurna dan juga metamorfosis tidak sempurna. Kalau metamorfosis sempurna contohnya betul tadi kata Raihan, ada kupu-kupu, ada katak. Sedangkan yang tidak sempurna contohnya itu ada kecoa, ada belalang. Oke, nah bagaimana anak-anak untuk materi hari ini? Ada yang ingin bertanya? Ayo, ada yang ingin bertanya? Oke, baik. Kalau memang tidak ada yang ingin bertanya,
Gimana pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan? Tadi gimana nih pas diskusi kelompoknya? Wah, seru. Tadi kalian juga pada aktif-aktif. Semoga di pertemuan selanjutnya bisa aktif seperti hari ini lagi. Jangan lupa materi yang telah kita pelajari itu dibaca terus ya, karena itu penting untuk wawasan kalian. Kalau kalian lihat ada kupu-kupu, kalian udah tahu dong ya, kenapa akhirnya bisa menjadi kupu-kupu yang indah dan juga cantik, karena sudah melewati fase-fase metamorfosis. Oke, baik. Sebelum itu, terima kasih untuk pelajaran hari ini. Dan juga jangan lupa untuk tetap sayangi hewan-hewan di lingkungan kita, karena biar bagaimanapun juga hewan juga merupakan ciptaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, sebelum kita tutup dan juga pulang, mungkin Ibu bisa minta tolong lagi nih sama ketua kelas. Oke, sama Anggun, boleh silakan dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Oke, terima kasih Anggun dan juga teman-teman yang lain. Kita cukupkan materi pembelajaran hari ini. Sampai ketemu lagi di materi selanjutnya dan pertemuan selanjutnya. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan anak-anak tetap semangat belajarnya ya.